Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati. Kembali lagi kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 3 ayat 8 dan lompat ke ayat yang 10. Saya akan membacakannya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lanjut ke ayat yang 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, yang setiap pohonnya tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu yang diberkati, sebelum kita masuk ke dalam buah-buah pertobatan, kita bahas dulu apa artinya itu pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pola pikiran, perubahan hidup kita. Orang yang benar-benar bertobat adalah arah pikirannya bukan tentang dia lagi, tetapi bagaimana dia memikirkan. Bagaimana dia memikirkan tentang kerajaan Allah. Orang yang benar-benar bertobat bukan tentang memikirkan diri dia lagi, tetapi orang yang benar-benar bertobat memikirkan kerajaan Bapa. Bapak Ibu yang diberkati, kalau hidup kita hanya masih memikirkan diri kita sendiri, kalau hidup kita masih memikirkan tentang diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, sementara orang lain kita tidak memikirkan, Bapak Ibu kita masih belum bertobat. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan bagaimana mengubah pola pikirnya, bagaimana dia menjadi berkat kepada orang lain, bagaimana dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, jadikanlah hasil buah sesuai dengan pertobatan. Sebelum masuk kita ke buah pertobatan, kita bahas dulu tentang bagaimana itu pertobatannya sesungguhnya. Pertobatannya sesungguhnya adalah bukan tentang dia lagi, bagaimana hidupnya menjadi berkat kepada orang lain. Bukan tentang memikirkan dirinya lagi, tetapi bagaimana dia memikirkan kerajaannya di surga. Bapak Ibu berkati, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohonnya tidak berhasil menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dalam ini ada suatu contoh dalam ayat ini. Ketika pohon itu tidak berbuah, tidak menghasilkan buah yang bagus, Bapak Ibu yang diberkati, pasti pohon itu akan ditebang, dibuang ke dalam api. Bagaimana berkat-berkat Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan kita, kalau sementara hidup kita masih belum memelihara namanya buah pertobatan. Buah pertobatan dalam bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menjadi berkat kepada orang lain, itu yang seharusnya pertobatan. Karena ketika pohon itu berbuah bagus, pasti dirawat, pasti dikasih pupuk, pasti dibiarkan hidup. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kehidupan kita menghasilkan buah yang bagus, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Jangan heran Bapak Ibu yang diberkati, ketika kamu menghasilkan buah-buah yang bagus, bagaimana kamu menghasilkan buah-buah yang bagus? Ketika Tuhan memberkati kehidupan kamu berlimpah-limpah, berarti artinya hidup kamu benar di hadapan Tuhan. Banyak sekarang orang-orang hanya masuk ke dalam pertobatan, sementara mereka tidak menghasilkan buah pertobatan. Bapak Ibu yang diberkati, pertobatan yang sesungguhnya bagaimana pola pikirnya memikirkan kerajaannya di surga. Bapak Ibu ini berkati. Memang dulunya banyak orang yang bertobat. Saya dulunya orang pejudi, tapi sekarang tidak. Saya dulunya orang pemabuk, tapi sekarang tidak. Itu semua buah-buah pertobatan Bapak Ibu yang diberkati. Tetapi kalau hanya hidup kita sehari-hari menceritakan orang lain, merasa diri kita lebih berhak, merasa diri kita masih lebih benar kepada orang lain, kita masih belum bertobat. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya, bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain. Bapak Ibu ini berkati, ketika kita mau menjadi bertobat yang sesungguhnya, barulah kita mau menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang artinya tidak melakukan hal kejahatan, tidak mabuk. Hidup kita menjadi kudus. Itulah semua buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita.
Bapak ini berkati, ketika kamu bertobat dengan sesungguhnya, ketika kamu menjadi pengikut Yesus dengan sesungguhnya, engkau memikirkan hal-hal yang kerajaan di surga. Hidup kamu akan diberkati Tuhan. Hidup kamu akan diberkati Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 tadi, ada suatu contoh kampak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berkebun. Ketika tanaman itu tidak menghasilkan buah, pasti pohon itu akan ditebang. Pasti pohon itu dibuang ke dalam. Tetapi ketika pohon itu menghasilkan buahnya bagus, pohon itu akan dipelihara, pohon itu akan dipupuk, pohon itu akan dijaga, pohon itu akan dirawat. Begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati. Ketika kita menghasilkan buahnya bagus, hidup kita akan selamat, hidup kita akan menerima kehidupannya kekal, hidup kita akan dipelihara Tuhan, keluarga kita akan dipelihara Tuhan, hidup kita akan disertai Tuhan. Ketika berkat-berkat Tuhan itu melipat dalam kehidupan kita, berarti artinya kita, Bapak Ibu yang diberkati, kita sudah menghasilkan buahnya pertobatan. Kalau kita perhatikan dalam Galatia Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25 saya akan membacakan kepada kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal-hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita sesuai dengan dipimpin oleh roh. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang diberkati, bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh roh, bukan lagi daging. Ketika kita menjadi orang yang ketika hidup kita sudah bertobat, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus tadi. Ada sukacita, ada kelemah lembutan. Bapak Ibu yang diberkati, mari. Ketika kamu menerima pertobatan yang sesungguhnya, bagaimana pola pikir kita yang seharusnya kita mau menjadi berkat kepada orang lain. Mari Bapak Ibu yang diberkati, biarlah firman Tuhan ini menjadi mengingatkan lagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita.